Selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Get Indonesia. Kali ini yang kita akan kemukakan itu adalah berkaitan dengan bagaimana caranya memotivasi anak buah yang kategorinya itu sulit. Ngeyelan, ya, pura-pura di depannya kita itu iya tapi tidak dilaksanakan di belakang, ngomel di belakang, ya. Kalau sampai mensabotase sih belum ya, tapi ada sedikit pembangkangan lah dari diri anak buah, atau ada sedikit kenakalan. Oke, mari kita lihat trik-triknya ya. Ada 9 hal di dalam memotivasi anak buah yang kategorinya itu sulit. Yang pertama itu adalah dengarkan. Dengarkan apa maunya dia. Karena biasanya orang sulit itu orang yang suka caper, cari perhatian. Itu kalau kita bantah langsung, reaksinya itu spontan, itu dia boleh jadi diam atau boleh jadi dia membantah. Diam itu bukan berarti nurut ya kalau orang sulit itu. Diam itu bisa jadi juga merupakan pembangkangan itu. Di pikirannya dia itu adalah, ya sekarang di depannya gue diem, tapi ntar awas lo di belakang. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama itu dengarkan dulu, maunya dia apa, gayanya dia apa, pengennya dia apa. Dan ketika mendengarkan sabar ya. Yang kedua, berikan umpan balik perilaku dengan jelas. Nah ini, seandainya kita itu merasa bahwa dia ini misalnya kurang sopan, atau nggak mau dengerin, ya, atau nggak nurut, gitu. Itu kan perilakunya. Nah, umpan balik yang diberikan itu adalah terhadap perilakunya. Jadi jangan bilang, kamu tuh memang sulit sih. Kamu tuh memang nyebelin gitu loh. Masalahnya diatur tuh nggak mau. Nah, kalau caranya kita tuh ngasih tahu atau ngasih umpan balik itu seperti itu, ya, dia akan semakin lari, semakin nggak mau dengerin. Nah, jawabnya yang bagus gimana? Oke ya, saya dengarkan ini. Hanya yang perlu kamu perbaiki itu adalah perilakumu. Ya. Misalnya, sekarang kamu ngomong iya, di belakang kamu tidak ngerjain. Apa sih alasanmu? Nah, apa sih alasanmu? Atau maksudmu tuh apa dengan itu semua? Ya. Nah, pertanyaan yang bagus itu adalah apa, bagaimana, apa yang terjadi. Jangan nanya mengapa. Kalau menanya mengapa, dia akan defensif. Yang ketiga itu pembicaraan tadi itu harus didokumentasikan. Kenapa? Nanti kalau dia ngeyel lagi, kita ada catatannya. Ya, kita ada catatan proses bimbingan tadi atau proses komunikasi tadi. Ya. Yang keempat itu bersikap konsisten. Jadi kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Ya. Artinya kita sendiri jangan plan. Kalau kita plan, dia makin lari, dia makin sulit dia untuk dimotivasi. Yang kelima itu tentukan konsekuensi bila tidak berubah. Nah, ini dengan kata lainnya sebetulnya ada ancaman. Oke ya, saya akan melakukan begini, kamu melakukan begini. Seandainya ya, kamu tidak melakukan, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu yang saya tidak ingin terjadi, ya. Jadi hati-hati, kalau kamu melakukan kayak gitu lagi, saya akan melakukan ini. Jadi itu tekniknya untuk menentukan konsekuensi bila dia tidak berubah. Artinya ada ancaman. Nah, ancamannya seperti apa? Ya sesuai dengan peraturan perusahaan. Ya, teguran lisan 1-2, tertulis 1-2, ya, tercatat. Nah,
Kalau nggak bisa juga ya terpaksa indisciplinary action, jadi tindakan indisipliner. Nah, ini yang kaitannya juga dengan 6, langkah yang ke-6, ikuti proses sesuai peraturan perusahaan kalau dia tidak melakukan perbaikan. Yang ke-7, jangan meracuni sumur. Artinya jangan meracuni sumur itu gini, kita melakukan umpan balik, ya, kita melakukan bimbingan, ya, malah menjelek-jelekan atau ngejeblosin si anak buah. Kamu ini memang brengsek. Nah, itu namanya meracuni sumur. Gitu. Nah, jadi tambah nggak karu-karuan, tambah benci dia. Kita juga tambah sebel sama dia. Ya. Sehingga ini yang istilahnya itu jangan meracuni sumur. Yang ke-8, di otak kita ini kendalikan self-talk. Kadang-kadang kita ini suka kepleset, gitu, atau suka tidak memperhatikan apa itu namanya aturan. Jadi harus ada jeda, harus sabar, harus ada pilihan-pilihan di otak kita ini. Jangan langsung spontan reaktif. Ya, jadi kendalikan self-talk-nya kita ini di dalam pikirannya kita. Ya, kan di pikirannya kita ini suka terjadi omong-omongan. Omong-omongan antara lain misalnya gini, ini anak ini kalau dibiarin kurang ajar ini. Tak sikat aja sekalian. Nah, kayak gitu. Itu adalah self-talk yang ada di pikirannya kita. Yang ke-9 itu bersikap berani. Ya. Kalau kita jadi pemimpin itu harus berani. Kadang-kadang anak gue suka nantang, bukan berani. Ya. Artinya hadapi itu. Ya. Karena kalau ada pertengkaran, misalnya ada perbedaan pendapat antara saya misalnya sebagai atasan dengan anak buah, pasti manajemen membela saya. Ya. Salah sekali kalau misalnya manajemen justru membela yang anak buah. Gitu. Makanya kenapa itu disebut manajemen. Nah, pasti memilih nggak akan menang. Jadi anak buah itu nggak akan menang. Gimana juga nggak, susah menang. Oke, jadi itu adalah 8 hal ya yang bisa kita lakukan langkah-langkahnya ketika kita harus memotivasi anak buah yang kategorinya tuh sulit. Ya, mudah-mudahan ada gunanya, ya, ada inspirasi yang bisa ditarik. Ya, sampai jumpa di topik berikutnya. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe di Get Indonesia, Grade A Training Channel Indonesia. Terima kasih.